kembali lagi dengan saya Amit Indah Swati. Pada kesempatan kali ini kami ditemani oleh Bapak Ubaid selaku Pembina Hima Prodi Ekonomi Syariah. Hari ini kami akan melakukan sedikit dialog mengenai pendidikan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Langsung saja kita sapa Bapaknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat seger waras. Bagaimana Mbak Wid? Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Terima kasih Bapak hari ini sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami. Ya, sama-sama. Bapak, hari ini kita mau sedikit membahas terkait pendidikan. Ya. Seperti yang kita tahu, Hari Pendidikan Nasional kita peringati pada tanggal 2 Mei. Nah, berhubung ini kita memasuki bulan Mei, nah kita ulik bersama terkait pendidikan. Pak Ubed, Ya. nah ini kami ingin sedikit mengetahui bagaimana pendapat Bapak terkait pendidikan. Ya. Bisa Bapak jelaskan, menurut Bapak apa sih pentingnya sebuah pendidikan itu? Ya. Terima kasih Mbak Wid ya. Kita mulai dari sekarang. Jadi kalau kita berbicara tentang pentingnya pendidikan, untuk pendidikan itu kan nanti tujuannya kan untuk pengetahuan. Jadi untuk pengetahuan ini, yang namanya pengetahuan ini secara otomatis itu di dalam di dalam pendidikannya, di dalam Islam kita kan ekonomi syariah, berarti secara otomatis kita berbicara tentang Islam. Yang kedua tentang kemanusiaan. Kita bahas dua itu. Yang pertama mengenai tentang masalah pendidikan, pengetahuan yang ada pada kemanusiaan. Yang pertama itu memang sifat alami ya, sifat alami. Jadi itu adalah secara otomatis natural manusia itu membutuhkan pengetahuan yang secara otomatis juga harus dididik ya, diajar atau dididik. Memang ada kalau kita berbicara pendidikan itu ada kata pengajaran juga, tapi kita jadikan satu lah kalau nanti kita bahas terlalu panjang. Jadi tentang pendidikan ini secara otomatis itu adalah sifat alami yang harus dimiliki manusia. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk penting sekali tujuannya karena mau bertahan hidup ya. Jadi manusia tidak mungkin kalau tidak mempunyai pendidikan di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pandangan Islam, itu pendidikan itu di dalam Al-Quran banyak dijelaskan. Yang pertama ada Fas'alu ahla dzikri itu tentang kamu. Di situ kan kita harus belajar kan, harus menjadi orang yang mengalami pendidikan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tanyalah orang yang mengerti apabila kamu tidak mengetahui. Dan juga ini di dalam Islam juga manusia itu manusia itu kenapa kok dijadikan khalifah di bumi ya karena karena dia mempunyai ilmu ya, secara otomatis itu dari belajar ya. Dan di situ Nabi Adam kenapa kok dijadikan khalifah oleh Allah sekaligus Nabi Adam itu kan juga representasi dari manusia. Kenapa kok dijadikan khalifah ya? Itu karena memang manusia manusia diberi keistimewaan satu yaitu ilmu. Secara otomatis dia adalah orang yang terdidik. Nah, juga banyak sih di dalam Al-Quran seperti ayat la yastabil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun itu kan itu juga itu juga sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Juga anjuran di dalam Islam juga faridatul thalabul ilmi faridatun 'alal muslimin wal muslimat. Sampai ada makalah-makalah yang saya diambil di sini itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan adalah pentingnya pendidikan. Jadi pendidikan ini pentingnya yang pertama satu untuk manusia. Dalam segi manusia tadi mengatakan bahwa pendidikan itu memang kebutuhan natural, kebutuhan alami manusia dalam bertahan hidup.
Yang kedua, Islam itu apa itu namanya pendidikan itu juga disebut di dalam Al-Quran, diajarkan, dianjurkan itu untuk apa? Untuk mengangkat martabatnya, karena dia jadikan khalifah berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah itu untuk membuat apa dia? Membuat dia berbeda dengan orang yang mengetahui sama orang yang tidak mengetahui itu berbeda dalam segi apa? Dalam segi etika norma. Sehingga ini kita dididik mengetahui mana yang betul, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Jadi itu pentingnya pendidikan sesuai dengan yang diajarkan, terutama ini di Studi Ponorogo ya. Itu jadi pendidikan pentingnya untuk kemanusiaan dan juga untuk mengangkat derajat manusia, dan itu semuanya sudah diajarkan di dalam Islam. Wah, ternyata sobat banyak sekali ya hal yang berkaitan terkait pentingnya sebuah pendidikan. Nah dari situ kita bisa memahami bahwa seorang manusia itu untuk bisa bertahan hidup dengan baik seyogyanya haruslah memiliki pendidikan, baik itu pendidikan secara sosial, agama maupun secara rohaniah. Kalau begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah sekarang Bapak kita bergeser. Tadi kan terkait pentingnya sebuah pendidikan. Ya. Nah, kalau kita bergeser mengenai menurut Bapak bagaimana sih pendidikan saat ini? Pendidikan saat ini, untuk masalah pendidikan ini sejatinya pertanyaannya harus diperjelas Mbak Wi. Okay. Jadi pendidikan itu ada pendidikan. Kita Islam ini tidak membeda-bedakan ya antara pendidikan agama dan apa itu namanya dan umum, itu tidak membeda-bedakan. Cuma ini nanti harus pertanyaannya harus di apa itu namanya karena memang semuanya butuh penjelasan lebih mendetail. Makanya di sini pendidikan dalam skala bagaimana, dalam skala yang apa gitu. Pendidikan agama atau pendidikan secara umum. Nah itu walaupun itu tidak ada bedanya. Jadi, karena memang semua pendidikan ini memang semuanya harus ditingkatkan. Nah, tapi ini harus pertanyaan harus agak jelas sedikit. Oke, baik. Nah, kalau bikin Mbak pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak terkait pendidikan yang formal saat ini Pak ya? Ya, yang formal ya. Yang formal ya teman-teman ya, yang formal. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Untuk pendidikan yang formal untuk saat ini, jadi kalau kita berbicara formal berarti itu ada hubungannya dengan istilahnya nanti tujuannya sama ijazah ya, sama ijazah. Jadi sama apa itu namanya istilahnya, jadi pengakuan dari sebuah institusi. Karena memang pada zaman ini memang tidak mungkin kalau zaman dulu mungkin pendidikan mungkin yang diakui adalah keahlian. Cuma sekarang itu yang ada hanya ada lisensi ya, pengakuan itu tadi, pengakuan sama apa itu namanya sama keahlian. Jadi yang dibutuhkan di dalam pendidikan itu keahlian saat ini untuk zaman ini. Yang pertama adalah keahlian, itu memang sangat dibutuhkan. Entah itu apa itu namanya Mbak Wi, entah dalam bidang apapun, itu keahlian memang harus sekarang untuk zaman sekarang itu memang bisa dibilang di blok-blok gitu ya. Jadi semuanya sehingga pendidikan sekarang bermacam-macam jurusannya. Yang kedua itu tadi yang paling penting adalah lisensi. Ya, ada dua ini. Keahlian juga sama lisensi. Jadi kalau menurut saya di sini yang kurang kita berbicara tadi opini ya tentang pendidikan formal. Jadi di sini antara keahlian dengan lisensi ini harus ada pada setiap orang sekarang ya. Setiap pelajar bisa dikatakan pelajar atau orang nanti yang membutuhkan ini semuanya dua ini harus ada. Jadi jangan sampai ini nanti ketika pendidikan formal secara otomatis kita berbicara pada ruang lingkup Studi Ponorogo. Kita berbicara pada ruang perguruan tinggi yang mana di sini ini
jurusannya, karena saya ini harus didetailkan. Jadi kebutuhannya ini sendiri harus didetailkan. Tidak bisa nanti kita jadikan satu, tidak bisa. Karena secara otomatis jawabannya nanti perlu ditingkatkan. Nah, ditingkatkannya sebelah mana? Ini baru ya. Kurang spesifik ya. Kurang spesifik. Ya, kurang spesifik. Kalau bila ditingkatkan ya semuanya harus ditingkatkan. Ya, betul sekali. Ya, kita berbicara mengenai masalah perguruan tinggi. Di sini perguruan tinggi ini perlu adanya peningkatan dalam segi hal apa? Dalam segi hal kemampuan teori juga kemampuan praktek. Ya, perlu ditingkatkan. Jadi dan juga ini nanti untuk perguruan tinggi untuk yang dua ini ya. Jadi untuk yang kemampuan juga praktek ini nanti ada yang penting juga, itu nanti ketika keahliannya kurang, ijazahnya juga sekarang kan ijazah kan banyak sekali banyak. Ya betul sekali. Ya banyak sekali. Di sini memang ada perlu jaringan. Jadi pendidikan itu juga perlu untuk nanti kita terjun ke masyarakat juga perlu jaringan. Dan jaringan ini nanti gunanya untuk apa? Tapi dikatakan bahwa jaringan ini untuk apa? Untuk nanti untuk mengaplikasikan Yunjau, karena memang sarjana itu banyak, sarjana itu banyak sekali. Jadi secara otomatis ini jaringan yang harus dimulai. Nanti pendidikan itu tidak hanya kita belajar praktek, tidak hanya belajar teori, tapi juga harus bisa mengembangkan jaringan. Yang ini bisa dibawa di perguruan tinggi, yang perguruan tingginya ini nanti yang ada di organisasi mahasiswa. Jadi ketika saya mengatakan bahwa pendidikan ini penting, tadi terkait dua itu tadi, ini untuk kegiatan ekstrakurikuler yang namanya nanti pengembangan jaringan. Makanya ketika mahasiswa ini sering saya omongkan bahwa pengetahuan pendidikan itu penting, tapi yang lebih penting adalah nanti kita di masyarakat. Sehingga nanti untuk 70%-nya kalian belajar praktek, belajar teori, yang 30% kalian harus masuk ke dalam organisasi. Yang ini pembelajaran untuk nanti di masyarakat. Sekaligus mengembangkan jaringan. Jaringan ini bukan kita nepotisme loh ya, bukan kita nepotisme, tapi ini semuanya lah, antara teman, antara alumni itu. Jadi ini yang paling penting. Jadi pendidikan itu memang semuanya perlu ditingkatkan, cuma kita lebih spesifikasi. Jadi begitu ya teman-teman ya terkait pendidikan formal. Nah, kalau tentu tadi pendidikan formal Pak, sekarang kita bergeser ke pendidikan agama. Ya, ini cenderung ke agama Islam ya. Ya. Menurut Bapak, kira-kira bagaimana sih perkembangan pendidikan agama Islam saat ini? Ya, saya kira di sini pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam itu aslinya adalah semuanya puncaknya itu adalah amaliyah. Amaliyah ibadah kita kan. Jadi tidak seperti formal. Jadi kalau formal itu mungkin tujuannya untuk dunia ya, untuk apa itu namanya, sanggup kita biar nikmat untuk beribadah itu formal. Nah, cuma ini nanti untuk agama, ini nanti untuk sanggup kita untuk di akhirat. Jadi pendidikannya berbeda dengan yang formal ya. Jadi tidak bisa istilahnya kalau memang itu di atas prestasi memang tidak bisa. Jadi untuk keagamaan sekarang untuk apa itu namanya, untuk mengakses keagamaan kalau zaman dulu susah ya, kalau sekarang kan gampang. Cuma kekurangannya itu nanti karena kita tujuannya adalah amaliyah ibadah, itu yang kurang. Kalau zaman dahulu aksesnya kurang, tapi pengamalan ibadah itu bagus. Kalau sekarang itu aksesnya mudah ya kan? Aksesnya mudah, tapi apa itu aplikasinya yang jarang. Jadi yang perlu ditingkatkan ya, kalau keagamaan ya amaliyahnya ditambahkan. Ya seperti
seperti kegiatan-kegiatan pada bulan Ramadan seperti ini. Ya ini kan ya seperti ya tidak apa-apa. Ini untuk pemanis saja. Iklan ya sobat ya, iklan. Tetap puasa kok. Jadi kita mengetahui rukun, syarat rukun, sholat, tapi kadang kita lupa. Ya, terus kita tahu sunnahnya tahajud, tapi kadang kita lupa. Oh, tirakat zaman orang zaman dulu kan tirakatnya kan tiba-tiba. Nah itu ya. Jadi untuk menunjang, kalau apa itu namanya, kalau formal itu kan belajar, nanti untuk menunjang itu pakai les, ya kan? Kalau yang agama itu untuk menunjangnya kan tirakat. Nah ini yang tirakatnya Kurang sekali ya, kurang sekali. Jadi untuk peningkatan untuk pendidikan yang keagamaan, saya kira kita membahasnya itu untuk yang keagamaan. Kira sekarang sudah banyak yang tahu hukum, tapi aplikasinya yang agak berkurang. Seperti itu ya. Bedanya antara pendidikan formal dan keagamaan. Kalau di keagamaan itu aksesnya mudah untuk saat ini, akses mudah, tapi terkait pengaplikasiannya memang jarang, jauh dari yang terdahulu. Ya, karena memang aplikasi. Iya. Kita itu butuhnya aplikasi. Aplikasi itu seperti apa ya? Seperti kita seperti sekarang banyak orang itu kemarin pilpres itu hebat itu ya. Menghujat juga kita sudah tahu ilmunya, tapi kan ya gitulah. Jadi aplikasi etikanya jadi orang yang gitu. Oke, seperti itu Pak ya. Ini Pak, itu tadi kan opini mengenai pendidikan ya Pak ya. Ya. Sekarang menurut Bapak, pesan Bapak untuk pendidik maupun yang dididik kira-kira apa sih? Ya di sini saya umum saja, ini umum saja. Jadi kenapa banyak istilahnya banyak siswa sekarang kan itu kan banyak yang dilaporkan itu. Iya betul sekali. Iya, apa itu istilahnya? Bagaimana? Itu jadi ada siswa sekarang itu kan kalau guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ini kritikan untuk semuanya ya, kritikan untuk semuanya ya. Jadi guru sekarang itu kalau menurut saya guru tanpa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang yang paling ikhlas itu kan artinya ikhlas. Yang paling ikhlas itu guru TK, mukulnya ikhlas. Marah benci terhadap anak itu terjadi kan.